Gue bisa praktekin seluruh teknik kebal-kebalan. Nih, ini beneran air keras ya, gue celupin koin. Tuh, meleleh nih. Iya. Ini kalau didiemin koinnya rusak guys. Cuma kan kita nggak boleh merusak uang ya. Dari media, uang logam. Masukin aja kok, udah masukin kok. Ah, uang logam, ini air keras. Ya, terus kenapa? Ya kan dia kalau itu kan melebur deh. Nanti tunggu ya. Hop. Coba, kamera. Ini air keras ya. Duit itu hancur. Duit hancur ya. Langsung hancur. Sendok mas, sendok. Sendok. Bisa. Masker. Udah, tuh. Tunggu. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Para dukun memang sembrono. Ya, dengan kesembronoannya itu, para dukun ini bahkan bisa terjerat pasal pidana. Beda dari si pesulap merah yang selalu mempertimbangkan banyak dari hukum karena memang dia berpendidikan dan cerdas. Seperti soal pembuktian kemarin di podcastnya Denis Karista, ada kesembronoan yang dilakukan oleh para dukun padahal di situ ada pengacaranya. Tidak terasa mereka terjerat pasal pidana padahal mereka melaporkan Marcel Radival ke polisi dan di sini mereka melakukan tindak pidana di podcastnya Denis. Nah, apakah tindak pidana yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya? Sementara bagaimana Marcel Radival si pesulap merah ini melakukan trik tersebut, yuk kita simak saja kupas tipis-tipis. Fakta Bang Pin kali ini, like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Good morning guys. Jadi gue mau info ke kalian, sekedar info aja. Tadinya gue gak percaya dukun kan, tapi setelah Persatuan Dukun Indonesia itu datang ke podcast gue semalam, gue sekarang jadi makin gak percaya lagi sama dukun. Terus pada ujung-ujungnya jadi ribut. Nonton ya, tayang di podcast gue nanti malam. Waduh, menurut gue sih itu cara-cara dan trik-trik mereka akan gue tayangkan nanti malam di YouTube Denis Karista. Wah, jadi kalau sakit tuh ke dokter guys, bukan ke dukun. Marcel Radival, si pesulap merah, memang beda kelas jauh dari Samsudin dan juga para dukun-dukun yang melaporkannya. Beda dari segi kependidikan, beda dari segi kecerdasan, dan beda dari segi kehati-hatian. Maklumlah, orang seperti Marcel ini pasti memakai kecerdasan dan analisa dulu sebelum bertindak. Dia sudah menetapkan apa resikonya, bagaimana mengatasi resikonya, bagaimana sebab akibatnya, dan bagaimana merancang supaya hal ini tidak menimbulkan resiko, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, maupun kepada hukum yang berlaku. Hal ini terbukti saat pesulap merah, meskipun membongkar praktek perdukunan, dia selalu sangat berhati-hati. Seperti saat pesulap merah melakukan pembuktian atau membongkar kedok-kedok para dukun. Dia pun juga sempat membongkar apa yang dilakukan para dukun di podcastnya Denis Karista. Pesulap merah saat itu memberikan contoh bagaimana para dukun itu beraksi saat para dukun mau beraksi dengan air keras. Pesulap merah memberikan dan menuangkan air keras di sebuah baskom. Pesulap merah pun memasukkan koin logam ke baskom tersebut. Hal ini untuk membuktikan bahwa air keras itu asli. Dan namun pesulap merah tidak sampai membuat koin itu rusak. Berbeda dengan para dukun yang datang diundang ke podcastnya Denis Karista. Gue bisa praktekin seluruh teknik kebal-kebalan. Nih, ini beneran air keras ya, gue celupin koin. Tuh, meleleh nih.
Ini kalau didiemin koinnya rusak guys. Cuma kan kita nggak boleh merusak uang ya. Dari media, uang logam. Asli. Masukin aja kok, udah masukin kok. Iya. Nah, uang logam, ini air keras. Iya. Ya, terus kenapa? Ya kan dia kalau itu kan melebur deh. Nanti tunggu ya. Pop. Itu kamera saja. Nah, ini air keras ya. Duit itu hancur. Duit hancur ya. Langsung hancur. Sendok mas, sendok. Anda bisa. Masker. Ya. Udah ada tuh. Tunggu. Nah, begitulah. Berbeda dengan Marcel. Itu untuk menunjukkan bahwa mereka kebal terhadap air keras. Jadi kan harus ditunjukkan dulu memang benar-benar air keras atau tidak. Tetapi itu tetap ada triknya. Namun mereka merusak uangnya, padahal ada pasalnya guys. Ini pasalnya. Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. 21 Desember 2021. Dan di media sosial TikTok juga viral, ada yang sedih melihat hal ini. Karena bagaimanapun itu 500 rupiah bukan uang kecil bagi orang kecil. Sedih melihatnya, kami orang kecil sangat-sangat mengharapkan 500 rupiah. Janganlah kamu merusaknya, karena itu berarti bagi kami. Nah begitulah, seakan-akan uang itu tidak berarti sehingga dirusak oleh para dukun tersebut. Nah begitulah, para dukun yang selalu sembrono, tidak seperti Marcel. Mereka melaporkan Marcel Radival, tetapi mereka tidak tahu juga pasalnya, dan tanpa sengaja mereka juga melanggar pasal pidana di podcastnya Dennis Karyesta. Gue bisa praktekin seluruh teknik kebal-kebalan. Nih, ini beneran air keras ya, gue celupin koin. Tuh, meleleh nih. Ini kalau didiemin koinnya rusak guys. Cuma kan kita nggak boleh merusak uang ya. Dari media, uang logam. Asli. Masukin aja kok, udah masukin kok. Iya. Nah, uang logam, ini air keras. Iya. Ya, terus kenapa? Ya kan dia kalau itu kan melebur deh. Nanti tunggu ya. Pop. Itu kamera saja. Nah, ini air keras ya. Duit itu hancur. Duit hancur ya. Langsung hancur. Sendok mas, sendok. Anda bisa. Masker. Ya. Udah.